Jadi kita bisa mengonlinekan e-rapor dengan aplikasi ngrok.exe. Di seluruh Aceh sepertinya kemarin itu sudah ada pelatihan untuk ini sekitar bulan 11 untuk operator di seluruh Aceh. Saya bukan operator, cuma kebetulan saya tertarik untuk belajar ini, ya saya pelajari walaupun tidak ikut kegiatan itu. Oke, yang kita lakukan apa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus menggunakan browser, kan pasti ya, online itu kan pakai browser dulu ya. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum ini lanjutnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian harus mendownload aplikasi Ngrok ya, mendownload aplikasi Ngrok. Berarti bagaimana caranya? Yang berikutnya adalah download aplikasi Ngrok ya. Ngrok. Kedengarannya agak kurang enak Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa ya. Ngrok pada situs ngrok.com ya. Berarti yang Bapak sekalian adalah, yang Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke situs ngrok.com, ngrok.com ya, ngrok.com, enter. Nah, ini kita masuk ke aplikasi ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita melakukan sign up, mendaftar ya, mendaftar. Jadi mendaftar itu sederhana Bapak Ibu ya. Mendaftar itu, sebelum mendaftar silakan mungkin bisa download dulu Bapak Ibu. Saya kebetulan sudah daftar nih, saya keluar dulu, saya close dulu. Saya close dulu Bapak Ibu, karena saya sudah pernah daftar maka langsung gitu ya. Ini saya tidak login, saya ulang ya. ngrok.com ya. Enter, pilih sign up. Sign up itu kita diminta untuk memasukkan nama, kemudian email ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian password ya, save dan sebagainya nih. Bisa Bapak Ibu ya, ini daftar saja. Passwordnya ketik password apa gitu ya. Kemudian saya bukan robot, I accept, kemudian sign up. Ya, kebetulan saya sudah daftar ya. Kalau Bapak saya sudah daftar, maka nanti Bapak saya masuk langsung ke login. Saya masuk login, kemudian update, kemudian passwordnya. Oke. Nah, saya masuk nih. Nanti kalau saya sudah daftar, otomatis ketika Bapak Ibu sudah oke, tampilan jendelanya begini. Ya, ini kan sudah daftar, berarti sudah masuk sebagai nama saya nih. Selanjutnya apa? Download for Windows. Ya. Jadi ada, kalau Bapak sekalian pakai Mac bisa pakai OS Mac. Kalau kita kan punya Windows Bapak Ibu ya. Kalau Mac itu kan Apple ya. Kita pakai download dulu Bapak sekalian. Download. Ini selalu ketika kita download dalam bentuk zip ya, nanti kita unzip dulu. Oke, ini saya buang dulu yang sudah pernah saya install. Kebetulan saya sudah pernah install Bapak sekalian, saya hapus dulu nih. Supaya enggak nanti bisa apa ya Bapak ya. Sudah Bapak ya? Ini kan sudah dapat nih Bapak sekalian nih. Ya, sudah terdownload. Saya lakukan gimana nih? Tampilkan dalam folder. Sudah ya. Ini saya copy kemana? Saya copy. Saya pakai Windows 11 misalnya, mungkin tampilannya agak beda tapi sama aja. Copy biasa tuh. Saya taruh di mana? Di C. Taruh di C, paste di C. Jangan di folder Bapak ya, di luar folder. Paste. Kan sudah muncul tuh continue. Nah, ini dia. Selanjutnya apa? Klik kanan. Kemudian apa nih Bapak sekalian? Kayak biasa ya.
extract share gitu ya. Saya klik yes. Nah, muncul ngeroknya ini muncul. Jadi download, setelah download taruh di C, kemudian diekstrak. Setelah diekstrak terus gimana? Dijalankan. Jalankan, muncul gini nih bos lihat. Ya, muncul tampilan jendela command prompt-nya nih. Selanjutnya gimana? Kembali ke ini. Nah, di sini ada pertama unzip sudah kita lakukan. Kemudian connect your account, berarti account ini kita copy nih misalnya. Dari sini nih kemarin kita copy. Klik kanan, salin. Di blok ya, otomatis terblok semua. Salin, setelah kita salin, kita bawa kemana? Nah, ini nggak usah copy paste, tapi klik kanan saja, otomatis dia muncul. Klik kanan saja, sudah muncul, enter. Jadi bukan copy paste. Setelah kita copy tadi, salin, klik kanan, dia langsung muncul, enter. Nah, ini langkahnya memang agak panjang, lihatnya sedikit ya. Selanjutnya di sini bagaimana? Diketikkan grok.exe, berarti kita nembak ke C tadi. Grok.exe, kemudian HTTP, menandakan ini adalah alamat yang bisa diakses internet. Kemudian kaitkan dengan localhost, ya. Cuma dia port satu ini, jadi nggak bisa menjalankan sekaligus Dapodik dan Aeroport. Dia kalau Aeroport aja. Oke. Titik 2 55739. Saya pilih satu port Aeroport. Port Aeroport itu ada 2, 5739 dan 5789. Saya pilih yang 5739. Kalau sudah gimana? Kalau sudah, saya ulang ya. Ketik grok.exe http grok.exe spasi http spasi localhost spasi titik 2, ketikkan port 5739, saya enter. Nah, muncul begini. Kalau sudah muncul begini berarti sudah oke nih. Berarti sudah terhubung. Yang dibagikan ke guru yang mana? Nah, dibagikan ke guru yang ini nih. Nah, bagikan ke guru yang ini nih. Ya, ini sama. Ini nggak usah copy, klik kanan saja, sudah tercopy dia. Klik kanan, nah, itu sudah tercopy. Bukan klik kiri ya. Kalau saya bilang klik berarti kiri. Kalau saya bilang klik kanan berarti klik kanan. Kalau klik saja berarti kiri. Bapak Ibu, itu kesepakatan yang biasa pengguna komputer. Saya ulang ya. Saya blok dari mana? Dari awal nih. Yang ini ya, HTTP yang paling atas, bukan yang S, yang HTTP saja. Saya blok sampai ini, klik kanan. Itu sudah tercopy. Terus saya buka WhatsApp. Sebentar ya. Hidupin laptop. Ini yang dibagikan ke guru. Kalau kita nggak mau respon, ya Bapak ya, nggak mau respon misalnya kan, kita langsung bagikan link ini ke guru. Ya, link yang tadi saya copy, saya ulang nanti ya. Sebentar. Oh enggak ya? Oke, saya ulang ya. Tadi mati rupanya. Ini yang kita bagikan ke guru di WhatsApp. Kalau kita nggak mau linknya, kita kasih nama yang bagus gitu ya. Kalau saya sukanya linknya itu saya beri nama yang bagus tuh. Saya jadikan ini ya, rapor acur ya, ini ya. Ini saya pastekan kemari. Jadi ini yang disalinkan untuk guru nanti. Tempel. Oke. Terus kalau sudah muncul gitu, ini berarti sudah oke Bapak Ibu ya. Ini Bapak sudah bisa akses. Coba buka. Ya, ini bebas, nggak usah satu jaringan nggak apa-apa. Kebuka nggak Aeroportnya? Berarti kalau yang kebuka adalah Aeroport di sini. Aeroport di laptop saya. Kebuka Bapak Ibu? Nah, coba saya buka ya Bapak Ibu, saya klik kanan saya. Nah, saya kebuka Bu. Berarti kalau misalnya nggak kebuka, pastikan bahwa internetnya itu ada kuota atau wifi-nya cocok. Nah, sudah kebuka.
Nggak mau ya? Seperti internetnya Bu. Yang rahasia siapa Bu? Banyak yang rahasia. Oh iya. Kalau kayak gini kan, mungkin versi apa nih? Versi laptopnya. Kalau laptop kayak gitu, biasanya yang terjadi kayak gitu kalau laptop kayak gitu tidak diupdate. Ya, atau ini nggak setuju. Ini paper. Yang warna merah ini kan kalau dia ini respon sebenarnya, tapi HP kita ini pakai kunci. Ya, sehingga ketika ada sesuatu yang dia mencurigakan, dia nggak mau lakukan buka. Nah, itu. Ya, atau kalau memang mau juga, mungkin salah satunya beli HP baru. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya mau mengakses dari mana saja sudah bisa pakai Chrome gitu. Cuma kelemahannya apa? Ketika server mati, maka link itu sudah tidak berfungsi, bikin baru lagi. Bapak ya? Oke. Admin. Tunggu saya bagikan usernya kepada Bapak Ibu sekalian nanti. Tolong isi. Jangan menjadi orang yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi berbeda nih. Kita isi saja rapor sekolah saya. Ini nggak akan terkirim online selama saya nggak online kan, selama saya nggak konekan, ya. Sudah ya. Sekarang di sini ada data user nih. Saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tolong jadi guru di kelas yang berbeda Bapak Ibu ya. Nah, ini kan masih kosong nih, belum ada user. Belum ada user, masih kosong kan Bapak Ibu ya. Yang kita lakukan adalah supaya datanya itu muncul, Bapak sekalian jangan lupa diklik. Ini pekerjaan siapa? Admin nih. Klik generate ulang user. Ketika di generate nanti otomatis akan muncul nama-namanya, Bapak sekalian ya. Nah, akan muncul nama-namanya nih. Tadi sebelum saya generate, maksudnya kan namanya nggak ada tuh. Ketika sudah saya generate, maka data semua guru itu muncul di sini, Bapak sekalian. Ini data semua guru muncul di sini. Ya. Selanjutnya, ini harus diberikan ke guru. Cuma usernya gampang. Kalau di sekolah saya nih, user guru di sekolah saya adalah NIP guru dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usernya NIP guru dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau punya NIP. Kalau belum punya NIP gimana? Nah, yang nggak punya NIP ada juga. Yang nggak punya NIP misalnya Miss Ria SPDI. Muncul namanya nih. Nah, Miss Ria SPDI. Jadi yang tahu Yus Rizal, M Yus Rizal, muncul namanya. Ini usernya nih, usernya M Yus Rizal, passwordnya umum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, kira-kira gitu Bapak sekalian, ya gambarannya. Terus kalau nggak punya nama bagaimana? Nggak mungkin kan Bapak Ibu ya? Kalau nggak punya NIP nggak masalah, nggak punya nama kan nggak mungkin. Nah, jadi kira-kira gitu, yang tidak punya NIP ada namanya, jadi yang dituliskan namanya, bukan nama suka-suka kita, nama yang terdaftar di Dapodik. Oke Bapak Ibu ya? Sudah kan? Nah ini saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian, silakan nanti ya, saya kirim ke grup aja ya, silakan nanti masuk sesuai dengan nama di situ, tapi kalau bisa jangan bareng-bareng tuh. Ya Bapak Ibu ya, saya download dulu. Ada satu hal yang saya pikir haram dilakukan oleh guru mapel, nanti saya bilang apa yang haram dilakukan oleh guru mapel. Saya tampilkan dulu, saya copy ya. Nah ini dia. Ini tolong nanti kita pakai yang dari saya dulu Bapak Ibu ya. Nanti baru belajar sendiri. Saya taruh di mana di musiknya aja. Oke, saya kirim lagi ke grup nih. Saya kirim ke grup. Saya bikin nomor Bapak Ibu ya. Saya bikin nomor. Kalau misalnya gagal masuk ini, masuk ke yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan masuk ke
Kalau kelasnya dia nggak ada kelasnya misalnya, jangan masuk ke tempat yang nggak ada kelasnya. Ini saya sudah kirim usernya. Tolong pakai user yang ada di situ. Sudah saya kirim ya usernya ya. Oke, contohnya nih, silakan download usernya. Setelah saya download user, saya sebagai admin saya keluar nih, saya mau jadi guru sekarang. Ya, saya mau jadi guru. Kan tadi sudah di download usernya ya. Nah, silakan kira-kira aja Bu. Kalau ibu nomor 1 misalnya, berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kalau ternyata ini nggak ada kelasnya, pindah ke nomor lain. Oke ya. Bisa dimengerti maksud saya Bapak sekalian? Di atas itu adalah user wali kelas. Nanti kita jangan wali kelas dulu. Kita masuk sebagai guru dulu ya. Nah, ini user guru nih. Misalnya Pak Abdul Halim. Usernya 1982 dan sebagainya. Ini NIP dia. Passwordnya 123456. Saya akan masuk sebagai nama saya sendiri nih. Nama saya John Abdi. NIP saya nih. Nah, sekarang saya sebagai guru akan masuk sebagai guru. Saya masukkan NIP saya 197106221998. Salah kan? 1998011001. Kemudian passwordnya berapa? 1234566. Maksudnya pakai jangan nama saya, cari nama yang lain. Nanti setelah selesai datanya kita hapus lagi. Saya pakai sistem paket, saya pilih user sebagai guru. Ya, bukan admin lagi, guru. Kemudian semesternya semester genap saya login. Tolong jangan sinkron dapodik Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah masuk sebagai guru nih. Oke. Jadi mapping KD saya ulang hanya boleh dilakukan sekali untuk satu kurikulum. Oleh satu orang guru yang bertanggung jawab per pelajaran, nggak boleh lebih. Ya, kalau guru ini ngisi pelajarannya sama, guru lain ngisi lagi. Nah, itu juga mungkin kejadian tuh. Kejadiannya gimana? Nah, oke, saya ulang ya. Jadi cara mapping KD-nya kita klik data kompetensi dasarnya. Yang Bapak Ibu boleh lakukan hanya mengaktifkan atau tidak saja. Ya, hanya mengaktifkan atau tidak saja. Karena oleh aplikasi sudah diatur sebenarnya. Sudah, saya pilih pelajarannya matematika umum. Ya. Saya klik. Nah, kan sudah muncul nih Bapak Ibu ya. Oke. KD-nya sudah muncul nih. Coba lihat ya. Kelas 10 semester 1. Ini yang paling fatal ya. Kalau ini salah, berarti yang lain juga salah. Kelas 10 semester 1 kan sudah jelas, sudah diatur oleh aplikasi. Kita iseng, kita ubah-ubah lagi. Jadi yang kejadian, bagusnya gimana? Biar aja lah dia gitu aja, jangan ganggu. Itu lebih aman. Jangan diganggu. Pak, tapi ini kali ini nggak ada. Nah, jangan ganggu, ini sudah normal. Kecuali memang terjadi perubahan kurikulum. Ya. Nah, cara ngeditnya gimana? Cara ngeditnya ini bukan saya suruh ngedit Bapak Ibu. Cara ngeditnya kalau memang salah di awal, tapi di awal semester dan setelah itu nggak boleh rubah lagi. Edit, sudah ya. Ketika edit ini kan muncul Bapak sekalian ya. Nah ini dia nih. Oke. Ini bisa diedit. Ini semuanya aktif. Ini 10 semester 1, ini 10 semester 1 masih ya. 10 semester 1 masih, ini 2 ya. Nah, ini kan ada yang berwarna merah. Kalau ada yang berwarna merah ketika di mapping, itu kadang-kala jumlah karakternya itu kebanyakan. Dia minta dikurangi. Kalau terjadi nanti tidak bisa mengirim nilai, lihat KD-nya itu kira-kira ada masalah nggak? Jadi boleh diedit tapi tidak boleh dihapus. Ini kan pendek nih, nggak apa-apa ya. Kalau terlalu panjang misalnya, terlalu panjang nanti dihapus. Itu kapan dihapus? Bukan di sini, ketika di siswa dihapusnya. Nanti kita lihat, ini jangan dihapus. Di siswa baru boleh hapus. Oke, nah ini tugas kita. Ini kan sudah aktif nih, ini aktif semua kan? Aktif semua, aman, berarti aman. Berarti nggak usah dikompain. Ini kelas 10 semester 2 sudah ada, kelas 11 juga ada, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 sudah beres semua nih. Sudah nggak ada masalah. Kecuali ya, nanti ada KD-KD yang terlanjur salah misalnya. Itu dinonaktifkan saja. Di mana nonaktifkan di sini nih?
Ini menonaktifkan KD di sini. Tapi jangan sembarangan, tidak boleh operator, karena operator nggak tahu KD mana. Siapa yang boleh? Guru, dan hanya sekali seumur kurikulum. Gitu. Ini seringkali saya tegaskan berulang-ulang, tapi ini yang dilanggar oleh guru. Ya, kalau ini dilanggar, saya bilang sayang siswanya nanti terpaksa ketik manual nilai rapornya, kan report sendiri. Oke ya. Jadi intinya ini jangan diganggu, karena sudah diatur sebenarnya. Oke ya. Simpan ya, berarti anggap selesai. Walaupun dia merah, jangan diatur di situ, nanti ketika siswa baru kita hapus nanti. Oke. Selanjutnya, kan sudah selesai nih. Kita mengisi nilai. Bagaimana mengisi nilai siswa? Cara pertama bisa melakukan input nilai siswa melalui nilai yang dilakukan pertama sikap, misalnya. Nilai sikap dulu. Jangan pengetahuan dulu. Sikap dulu. Sikap ini di awal semester langsung disimpan. Klik di sini. Jadi sikap awalnya simpan dulu. Akhir semester berubah, atur lagi nanti. Ini awal semester ya Bapak Ibu ya. Saya pilih kelas ini misalnya. Pilih kelas ini, sudah kan? Kan sudah nih. Ini awal semester, nggak usah dilihat dulu sikapnya, kan nggak mungkin kita bisa menerawang sikap orang sampai akhir semester. Simpan dulu aja gitu, supaya aman, supaya tidak terjadi gagal kirim di akhir semester. Buka, simpan. Sudah oke ya? Tadi kelas 11 ya, saya masuk IPS ya. Sudah, tadi sikap apa? Spiritual. Saya pilih lagi sekarang sikap sosial nih. Jadi dua sikap ini awal simpan dulu, artinya bukan seperti ini nilainya ke depan, tapi atur lagi di akhir semester. Kita simpan biar tidak lupa, ya. Ambil lagi 11 IPS, pilih kelasnya, pilih semesternya. Kemudian gimana? Saya simpan. Oh, di akhir semester dia sangat baik. Baru ubah lagi. Akhir semester. Oke Bapak Ibu ya. Di awal-awal anggap semua siswa baik, kan itu Bapak Ibu. Ketika bayi baru lahir, sikapnya bagaimana Ustaz? Baik. Dia kan masih putih kan? Masih baik-baik saja. Kapan dia berwarna? Ketika sudah mulai besar, sudah akhir balik, sudah ada yang mulai agak abu-abu, sudah ada yang akan hitam, itu Bapak Ibu. Ya. Ini di awal semester. Di akhir semester gimana? Di akhir semester nanti katakanlah sudah berjalan nih akhir semester. Pilih lagi dia kelas itu, pilih lagi kelas itu. Awal semester semua kelas dibikin baik dulu. Pilih penilaian semester keberapa? Keempat. Abdul Mubarak, ini baik, sangat baik misalnya. Kemudian siapa lagi? M. Iqbal, ininya sangat baik. Dicek Bapak sekalian, sikap apa, ya, dan sebagainya. Setelah itu simpan. Ini kapan? Di akhir semester. Awal semester simpan dulu, supaya nggak lupa. Kenapa nggak bisa kirim nilai? Karena nilai itu bisa dikirim kalau sudah 4-4 yang terisi. Kita bingung ya, kenapa nggak bisa dikirim? Padahal nilai sikapnya belum diisi. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Nilai sikap sudah diisi. Nilai pengetahuan sekarang. Ya, saya tidak sarankan cara ini. Cuma guru-guru ada yang suka dengan cara ini. Gitu. Ya, guru-guru ada yang suka dengan cara ini. Saya bilang saya nggak sarankan. Kan nilai pengetahuan nih. Nilai pengetahuan. Pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya, pilih lagi KD 310, pilih lagi tes tulis. Oke, isi manual di sini kayak biasa. Isi manual ini berapa? Saya isi 2 siswa ini 90, ini 80. Sudah kan? Baru 2 siswa. Ini kalau saya ngisinya penilaian pertama. Kalau nilai kedua, ketiga, keempat kan banyak kan Bapak Ibu ya. Oke, ini saya simpan. Sudah isi 2 siswa nih. Oke. Saya kan nggak masalah, nanti kalau sudah saya isi, nanti saya tinggal nolkan lagi. Karena saya sudah siapkan backupnya tadi kan. Sudah. Kan repot Bapak Ibu ya kalau pakai cara itu ya. Kemudian keterampilannya lagi. Itu belum bisa dikirim, karena KD-nya ada berapa? Ada 5 kan tadi ya. Jadi harus terisi semua baru bisa kirim. Makanya kan lama. Pilih lagi nih KD di kelas ini, mata pelajaran matematika, KD 410, teknik penilaiannya ini, penilaiannya mungkin dari sini adalah teknik 1 misalnya. Oke, isi lagi nih.
Ini 90, ini 70. Sudah selesai, simpan. Saya harus isi 5 kali, kan repot Bapak Ibu ya. Nah, jadi gimana caranya? Saya bilang cara ini tidak saya sarankan. Bagaimana caranya yang disarankan? Cara yang disarankan yaitu Bapak sekalian pakai download format import. Download format import. Jadi kita tarik Excel dulu. Saya download format import. Ini di Excel Bapak Ibu ya. Pilih kelasnya, pilih mata pelajaran, pilih semester. Nah, ini yang warna biru kalau kita yang kosong. Kalau kita sudah pernah mengisi dan ingin menambahkan nilai siswa yang masih belum, kita pakai yang warna oranye. Cuma yang warna oranye ini downloadnya agak lama terdownloadnya. Makanya harus sabar saya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu ya, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar Bapak Ibu ya. Nah, saya download ini. Yang terdownload apa? Yang terdownload versi yang kosong. Download pengetahuan, download keterampilan. Ini dua-dua sudah saya download nih. Klik di sini, saya tampilkan di folder. Saya bawa nih. Copy. Saya cut aja ya, saya bawa ke musik nih. Saya tempel di sini. Sekarang saya mengisi nih. Walaupun tadi saya sudah ngisi, ya, file ini di sini kosong. Ya, kenapa kosong? Karena saya download format, bukan download yang sudah berisi. Saya mau download yang sudah berisi bisa. Dari mana lihatnya? Di sini nih. Kan saya sudah ngisi 2 orang siswa tadi. Kalau sudah pernah diisi, yang di download yang warna orange. Ya, oke. Download lagi. Ini dia sudah berisi. Oke. Ini kenapa di saya cepat? RAM saya 16 giga, lihat RAM laptop ini, 16 giga kayak cepat. Kalau kita pakai server minimal 8, ya server itu minimal 8, gitu. Saya ambil ini, misalnya ya. Ini yang sudah ini, saya Ctrl X. Saya pakai yang ini. Kenapa saya pakai yang ini? Replace ya. Karena tadi saya sudah pernah mengisi, makanya saya download yang warna kuning. Kalau belum Pak, kita pakai yang warna biru. Saya buka nih. Oke ya, saya enable. Jangan lupa enable. Terus kayak tadi, ubah kemana Bapak Ibu sekalian? Selalu kalau kita bicara rapor, Excel-nya diubah ke file, save as, kemudian ini berapa? 97/2003. Kalau nggak bakal terkirim, ya. Saya ubah, saya save. Oke, sudah kan? Baru kita isi. Cara ngisi gimana? Saya ngisi 2 siswa nih. Saya ngisi 2 siswa. Tulis, ini tes tulis ya. Ini mau dilanjutin kayak tadi aja. Saya Pak maunya ini terisi sampai ke bawah nih. Klik di sini 2 kali nih. Ini sampai ke bawah jadi ya. Gitu. Terus ini gimana? Saya ngisi 2 siswa misalnya, ini 90, ini tadi kan ada yang sudah diisi, kemana larinya? Tadi 910 kan? 310 ada di bawah. Nih nilainya tadi sudah ada muncul masih. Ya, di bawah tapi. Ini 31 muncul lagi nih. Ya, ini 31, ini 310, ya. Gitu. Oke, ini saya klik lagi nih. Sudah muncul lagi. Sudah Bapak Ibu ya? Saya akan ambil nilai 2 orang ini, tapi ini jangan dicontoh cara nilai kayak gini Bapak Ibu ya. Ini hanya dilakukan oleh profesional Bapak sekalian. Ngopi nilai ke anak semua sekaligus. Jangan dicoba di rumah Bapak Ibu. Ya, saya tempel. Berapa orang siswa? 2 orang Bapak Ibu ya. 2 orang aja nih. 36 sudah saya isi. 37 isi lagi. 38 isi lagi. Jangan lupa. Ini kebetulan saya mau cepat Bapak sekalian ya. Kalau nggak mau kalau yang sebenarnya kan nggak ngisi kan satu-satu kan. 38 isi lagi. 39.
310 sudah ya. 310 kemudian habis ya. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Oke, sudah beres berarti. Nah, terus ini saya save. Sekarang saya lanjut dengan nilai keterampilan. Saya tutup. Saya buka nilai keterampilan. Buka lagi nilai keterampilan ini ya. Ini kan sudah ada 2 ya. Yang saya pakai nanti yang ada 97 2003. Buka lagi. Sudah. Sebelum saya isi, gimana Bapak Ibu nih? File, save as, ubah ke 97 2003. Kalau gagal kirim berarti ini belum dirubah, itu kuncinya. Saya save. Oke, sudah, continue. Ini kayak tadi lagi nih. Ya, ini ganti. Saya bikin teknik 1. Kalau sudah tinggal diklik. Ya Bapak ya, klik. Ini sudah tercopy sampai ke bawah. Oh salah nih saya nih, nggak boleh. Ini jadi banyak dia. Ini copy biasa aja kayaknya ya. Ctrl C, bawa kemari. Kalau tekniknya setiap KD beda-beda nggak apa-apa juga. Sudah ya. Kemudian saya isi juga 2 nilai nih. Ini 89, 76 misalnya. Saya copy ini kalau mau cepat nih. Saya copy aja dari sini sampai ke ujung ini nih. Oke. Udah, Ctrl C. Sorry. Ctrl C, tempel di sini nih. Paste. Bawa ke 48, paste. Ini jangan dicoba Bapak Ibu ya, ini biar cepat nih. Sudah habis ya? Sudah beres. Berarti sudah selesai saya isi nilai pengetahuannya. Saya tutup. Sekarang tugas saya adalah mengimport. Ya, tadi kan sudah download. Sekarang saya import. Untungnya apa? Ini sekaligus naiknya. Jadi nilainya bisa diisi pelan-pelan. Kalau tadi kan harus duduk di depan laptop lama-lama kan ribet. Belum lagi ketika sudah diisi nilai semua, ketika kita save, error. Data yang sudah diisi hilang semua. Ya kan? Makanya lebih aman pakai Excel Bapak sekalian ya. Lebih aman download formatnya dulu. Sekarang saya pilih import nilai siswa. Setelah download format isi, kemudian saya import. Ini di akhir semester, jangan di awal semester. Ya. Karena download format import, jadi saya klik download format import. Import nilai siswa, nilai pengetahuan. Tolong jangan salah masuk. Kalau salah memang gimana ditolak memang. Tapi bagusnya jangan salah kan Bapak Ibu ya. Pilih filenya. Jangan sampai udah milih filenya nggak tahu filenya di mana. Ini kan ada 2 nih. Ya, ada 2. Kita lihat yang ada tulisan 97 2003. Yang mana? Pengetahuan. Jangan keterampilan. Kan saya tadi maksudnya ke pengetahuan. Saya open. Ya, saya upload. Yang terupload hanya nilainya yang sudah diisi. Yang belum diisi kosong. Dia nggak muncul namanya. Ya, ini yang muncul itu baru 2 orang siswa, Abdul Mubarak dan Agus Mulyadi. Ya, yang lain kemana? Yang lain dia belum diisi nilainya, nggak muncul. Ya, ini KD-nya beda, ini KD 36, 37, 38 dan seterusnya. Sudah kan? Saya simpan. Oke, ini sudah tersimpan nilainya. Oke, sudah tersimpan. Maksudnya kalau mau coba, nggak apa-apa, coba aja. Lanjutnya, ini kan KD pengetahuan. Sekarang pindah ke import nilai keterampilan. Import nilai keterampilan. Besok kita praktek Bapak Ibu ya. Kita pilih file, ambil yang keterampilan. Keterampilan itu yang ada 97 2003. Ya, ini pilih, kemudian open. Kemudian saya upload lagi. Oke. Kalau berhasil gini, kadang-kala ada yang nggak berhasil karena salah masuk filenya. Ke pengetahuan masuk ke keterampilan, keterampilan masuk ke pengetahuan. Saya simpan lagi nih. Ya. Oke. Setelah selesai, ya lanjut kemana? Ini proses selanjutnya.
Setelah mengisi nilai pengetahuan, keterampilan, sikap dua-duanya, di akhir semester kita buat proses deskripsi. Klik di sini proses deskripsi. Ini deskripsinya sudah ada, kita tinggal mengatur ya. Pilih kelasnya kelas 11 IPS. Mata pelajaran matematika umum semester 4. Kita lihat ini KD-nya sudah ada nih. Seringkali di sini muncul warna merah, ada warning ya. Kalau ada warning berarti ada kesalahan dalam penginputan nilai. Ini kan nggak ada nih. Kalau ternyata nanti ketika Bapak Ibu sekalian masukkan, ini ada warna merah, ya, misalnya ini ada, misalnya tulisannya warna merah nih, menandakan bahwa karakternya itu lebih dari yang disyaratkan. Ngerti nggak Bapak Ibu maksudnya? Dia warna merah itu kalau karakternya lebih dari 250 karakter. Caranya gimana? Edit, kira-kira yang nilai yang kurang-kurang bagus bahasanya di delete aja gitu. Kayak gini nih ya, memiliki penguasaan pengetahuan yang sangat baik, terutama pada kompetensi pengetahuan generasi pola dan jumlah pada barisan. Misalnya kita nggak mau panjang-panjang nih, sangat baik misalnya, kita hapus saja sebagian. Misalnya kepanjangan, misalnya aritmatika geometri nggak mau, dihapus saja, kita delete. Nah gitu. Kalau kepanjangan, ini kan nggak kepanjangan. Kalau kepanjangan, kapan kita tuh kepanjangan? Kalau tulisan ini nanti berwarna merah setelah kita proses deskripsi. Ya, kalau warna merah setelah proses deskripsi, bukan di mapping KD, ya, di proses deskripsi. Kalau sudah gimana? Kalau sudah drag ke bawah saya selesaikan sampai kirim ya. Saya simpan. Oke. Sudah. Selanjutnya saya bisa lihat pengolahan nilai. Ini nggak terlalu penting ya Bapak Ibu ya. Lihat pengolahan nilai pengetahuannya gimana, atau status penilaian. Status penilaian ini kita bisa lihat guru-guru nilai-nilai yang prosesnya gimana. Sudah selesai semua apa belum? Ini kita lihat matematika umum yang kelas saya mengajar. Kelas 11 itu sudah beres semua kecuali belum kirim nilai nih, satu lagi. Ya. Berarti yang lain sudah beres nih. Status penilaian tujuannya untuk melihat ini. Berarti tugasnya tinggal satu Pak, kirim nilai. Oke. Kemudian untuk melihat proses nilainya, kan tadi ada beberapa KD itu. KD nilainya kan nggak sama. Untuk melihat rata-ratanya kita bisa lihat nilai pengetahuannya. Ya. Status itu untuk melihat kita sudah sampai mana nih ngisinya. Ya, di sini kita lihat. Oke. Di sini kan 2 orang siswa nih yang sudah ngisi. Nilai per KD-nya kelihatan. Ya. Jadi kalau ada yang kurang kita tahu bagian mana yang harus dibenahi misalnya. Keterampilan juga sama. Semua selanjutnya yang saya lakukan adalah melihat nilai akhir. Nilai akhir ini adalah nilai rata-rata kalau dia nilai pengetahuan. Kalau untuk keterampilan gimana? Nilai optimum per KD. Ya, kalau pengetahuan, pilih kelasnya, pilih mata pelajaran, sub bidangnya, semesternya. Ini nilainya nilai yang sudah ada aja nih. KKM-nya 70, nilainya ini, keterampilannya ini, sikapnya ini, semua rekapan muncul di sini. Ini nilai yang kalau kita sudah oke dengan nilai ini, yang kita lakukan gimana? Kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir. Pilih, ya, pilih lagi, pilih lagi, pilih lagi. Nah, di sini sering kejadian Bapak sekalian ya, gagal mengirim gara-gara ada langkah yang salah. Ya, di antaranya yang saya bilang tadi, KD-nya itu mapping berulang-ulang. Sini sudah mapping, kemudian yang lain mapping lagi, itu yang terjadi. Jadi mapping cuma 1 orang kan sekali 1 kurikulum. Selanjutnya apa? Kalau sudah beres, tinggal kirim nilai. Gimana Pak? Ini yang belum selesai. Yang belum selesai nanti isi lagi, kirim lagi. Gitu. Jadi nggak harus selesai semua. Ya. Nah, ini saya kirim nilai akhir. Oke. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah,
Kita bisa lihat nilai terkirim nih. Lihat nilai terkirim. Ini aman, sejauh ini nggak ada kendala saya ya, karena memang yang saya lakukan itu sesuai prosedur semua. Kalau tidak sesuai prosedur, pasti ada kendala, stres juga Bapak Ibu sekalian itu. Apalagi misalnya Bapak sekalian jadi operator ya rapor nanti, orang yang isi begitu pas ada masalah tanya ke kita, padahal yang bikin salah kan dia Bapak Ibu ya. Harusnya kan dia yang menyelesaikan, ini terpaksa kita gara-gara apa? Gara-gara kesalahan dia. Nah, tapi harus banyak sabar misalnya. Oke, ini sudah beres ya, ini sudah nilai akhir. Tugas saya sebagai guru mapel selesai. Oke Bapak Ibu ya.